pagi, apa kabar kalian semua di rumah? Kali ini kita akan belajar IPA terapan bersama Ibu Iin. Kita akan belajar tentang larutan asam, basa, dan garam. Marilah kita pelajari pengertian larutan asam, basa, dan garam. Nah, berikut ini adalah contoh asam, basa, dan garam yang ada di sekitar kita. Ada belimbing ulu, ada tablet obat sakit mah, dan ada garam dapur. Bagaimanakah ketiganya memiliki sifat sebagai asam, basa, dan garam? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Ada 3 teori yang menjelaskan tentang asam dan basa. Yang pertama adalah teori Arrhenius. Teori Arrhenius menyatakan bahwa senyawa asam apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+, sedangkan senyawa basa apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Yang kedua adalah teori asam basa Bronsted-Lowry yang menyatakan bahwa asam adalah donor proton. Proton adalah ion yang bermuatan positif, sedangkan basa adalah akseptor proton atau penerima proton. Yang ketiga adalah teori asam basa Lewis. Lewis menyatakan bahwa asam merupakan aseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah donor pasangan elektron. Ketiga teori asam basa tersebut akan dijelaskan dengan persamaan reaksi kimia berikut ini. Persamaan reaksi kimia yang pertama yaitu menjelaskan tentang HCl akan menghasilkan ion H+ dan Cl-. Nah, di sini HCl ini adalah bersifat sebagai asam karena HCl melepaskan ion H+. Contoh yang kedua adalah pada persamaan reaksi KOH menjadi K+ dan OH-. Di sini KOH adalah senyawa basa karena menghasilkan ion OH-. Teori asam basa Bronsted-Lowry dijelaskan melalui persamaan reaksi kimia HCl plus H2O. HCl di sini bertindak sebagai asam, sedangkan H2O bertindak sebagai basa. HCl mendonorkan ion H+-nya kepada H2O sehingga terbentuk H3O+, sedangkan H2O menerima proton dari HCl. Kita ingat kembali bahwa asam adalah donor proton, sedangkan basa adalah akseptor atau penerima proton. Contoh persamaan reaksi asam basa Lewis adalah NH3 plus H+ menjadi NH4+. Ini dijelaskan bahwa ion H+ bertindak sebagai asam karena ia bertindak sebagai akseptor pasangan elektron bebas dari molekul NH3. Sedangkan atom N pada molekul NH3 bertindak sebagai basa karena ia bertindak sebagai donor pasangan elektron untuk ion H+. Itu tadi adalah teori asam basa menurut para ahli. Pada umumnya, pada kehidupan sehari-hari, sifat yang bisa kita amati bahwa asam itu bersifat masam atau rasanya masam dan bersifat korosif atau menyebabkan korosi. Sedangkan basa itu rasanya pahit dan licin. Reaksi senyawa asam dan basa akan menghasilkan garam yang disebut dengan reaksi netralisasi. Reaksi netralisasi dapat dicontohkan pada netralisasi asam lambung menggunakan obat sakit mah. Obat sakit mah bersifat basa dapat menetralkan asam lambung yang bersifat asam. Anak-anak tetap semangat belajar di rumah ya. Kali ini kita akan belajar sambil berwisata. Yuk, ikuti Bu Iin.
Sifat-sifat larutan asam, basa, dan garam dapat digambarkan oleh derajat keasaman atau yang disebut dengan pH. Derajat keasaman atau pH dapat ditunjukkan dengan angka 0 sampai dengan 14. Nilai derajat keasaman atau pH kurang dari 7, larutan tersebut bersifat asam. Sedangkan apabila derajat keasaman atau pH lebih dari 7, larutan tersebut bersifat basa. Larutan yang bersifat netral jika derajat keasaman atau pH-nya sama dengan 7. Ini cuka memiliki pH 2,9. Bagaimanakah sifat larutan cuka tersebut? Tentu benar, larutan cuka tersebut bersifat asam. Mari kita lihat kembali pada skala derajat keasaman atau pH. Berapakah pH natrium hidroksida? pH natrium hidroksida di sini adalah 14,0. Apakah kalian tahu sifat natrium hidroksida? Benar, natrium hidroksida bersifat basa. Natrium hidroksida merupakan bahan dasar untuk pembuatan sabun, sehingga kita tahu bahwa sabun itu bersifat basa. Bagaimanakah cara kita untuk mengetahui bahwa larutan tersebut bersifat asam, basa, atau garam? Tentunya kita dapat menggunakan pH meter untuk mengukur larutan tersebut. Selain dengan menggunakan pH meter, kita bisa menggunakan indikator asam basa. Indikator asam basa yang biasa kita kenal itu adalah kertas lakmus. Pada kertas lakmus terdapat warna-warna indikator apakah larutan tersebut bersifat asam, basa, atau garam. Pada umumnya, senyawa asam dapat mengubah kertas lakmus yang berwarna biru menjadi merah, sedangkan kertas lakmus yang berwarna merah tetap menjadi merah. Dan senyawa basa dapat mengubah kertas lakmus merah menjadi biru, sedangkan kertas lakmus yang berwarna biru tetap berwarna biru. Selain menggunakan kertas lakmus, kita bisa menggunakan kertas universal, yaitu dengan cara mencelupkan kertas universal ke dalam larutan tersebut, lalu membandingkan warna-warna yang dihasilkan setelah kertas dicelupkan kepada warna-warna yang tertera pada indikator universal tersebut. Selain dengan menggunakan alat, pH meter, kertas lakmus, atau kertas universal, kita pun dapat mengetahui larutan bersifat asam, basa, atau garam dengan indikator beberapa bahan kimia dan bahan-bahan alami. Coba kalian perhatikan tabel beberapa indikator bahan kimia dan indikator bahan alami. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian lebih memahami sifat-sifat larutan asam, basa, dan garam? Dan bagaimana kalian dapat menentukan larutan tersebut bersifat asam, basa, atau garam? Untuk lebih memahaminya, kalian bisa mempelajari buku teks yang sudah disediakan oleh sekolah atau mengulang kembali video pembelajaran ini.
anak-anak dari yang sudah Ibu sampaikan harap dipelajari di rumah. Semoga kita bisa bertemu lagi di sekolah. Tetap semangat belajar di rumah dan sampai jumpa. Jangan lupa untuk menjawab pertanyaan dan mengerjakan tugas di akhir video ini untuk mengetahui berapa pemahaman kalian terhadap materi ini ya.